Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Allah, sumber kehidupan kami dan kekuatan kami. Terima kasih untuk setiap anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan hari yang baru serta kekuatan baru. Berkatilah kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami hidup mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar tangan-Mu yang memimpin kami dan menuntun kami menjalani kehidupan kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 32 ayat 40. Beginilah dikatakan, Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dari padaku. Jalaau mabain tu nasida padan saliling-lilingna, paboa nasotu pabeau sumurut sian nasida, mabahen nadenggan tu nasida, jala lehonok kodo, biar midaau tu baga saroha nasida, asa unang be berbalik nasida sian au. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita ajak untuk melihat atau mengingat kembali bagaimana perjanjian kekal Allah dengan kita manusia. Allah tidak akan pernah membelakangi kita, sebagaimana Allah mengatakan itu kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Allah berjanji bahwa Ia akan berbuat baik kepada bangsa itu. Allah juga akan memperbaharui hati mereka dan menaruh takut ke dalam hati mereka, supaya mereka tidak menjauh atau meninggalkan Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang kitab Yeremia dengan jelas dipakai Allah, atau Yeremia dengan jelas Allah pakai dan Allah pilih sejak ia di dalam kandungan ibunya. Dipakai Allah sebagai nabinya untuk perpanjangan tangan Allah. Demikian halnya dengan perikop kita di pagi hari ini, di mana Yeremia ditahan, yang secara total isi pasal ini, pasal 32, menceritakan tentang penganiayaan Yeremia yang kedua, doa dan jawaban Tuhan. Oleh karena itu, kita di ayat atau melalui perikop ini diajak melihat pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan juga melalui renungan bahwa Allah akan membaharui setiap perjanjiannya dengan mereka. Perjanjian anugerah yang berkat-berkat bersifat rohani dan yang akan mengajarkan hal-hal baik di dalam diri mereka, bangsa itu, untuk berbuat layak bagi hal-hal yang besar yang Allah kehendaki dan hendak untuk mereka kerjakan. Perjanjian itulah yang disebut perjanjian kekal yang dikatakan di ayat 40 ini. Bukan saja karena Allah akan setia selamanya terhadap perjanjian itu, melainkan juga dampak-dampaknya yang akan bersifat kekal. Sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak diragukan lagi. Di sini janji-janji itu melihat lebih jauh daripada Israel secara jasmani dan bersifat pasti bagi orang yang percaya. Janji Allah itu bersifat pasti bagi orang yang percaya, bagi orang Israel sejati. Orang Kristen yang baik dapat menerapkan janji itu pada diri mereka sendiri dan menyerukan kepada Allah, dapat menuntut keuntungan dari janji-janji itu dan mendapatkan penghiburan darinya atau dari Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dituntutnya dari orang-orang yang dibawanya ke dalam perjanjian dengannya sebagai umatnya adalah supaya mereka takut akan Dia, takut akan Tuhan. Inilah yang dituntut Allah dari orang-orang yang dibawa masuk ke dalam perjanjian itu, supaya mereka hormat dan takut akan keagungannya, ngeri akan murkanya, hormat akan kewenangannya, dan tunduk kepadanya, dan memberi kemuliaan karena namanya. Membentuk hati mereka supaya benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan kita pagi hari ini, Allah mengingatkan kita bahwa janji Allah itu begitu kekal. Janji Allah itu begitu kekal dan tidak pernah ingkar kepada kita. Tidak akan pernah ingkar kepada kita. Dia yang mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia juga yang meminta kita dan menuntun kita agar kita mampu untuk tunduk dan juga sadar akan hal itu. Oleh karena itu, Allah hanya meminta kepada kita agar kita mau dibaharui. Dan hati yang takut akan Allah sungguh merupakan hati yang baik dan yang dibentuk dengan baik. Dan inilah juga yang diulangi di ayat 40 itu. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, yaitu mengajarkan dalam diri mereka pegangan-pegangan hidup dan kecenderungan-kecenderungan hati yang penuh rahmat yang akan mempengaruhi seluruh perilaku mereka, yang mempengaruhi seluruh perilaku kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang-orang Kristen yang baik pastilah akan dapat menerapkan janji-janji itu di dalam diri kita dan menyerukan kepada Allah, dapat menuntut keuntungan dari janji-janji itu dan dapat penghiburan dari dirinya. Bukan saja karena Allah setia selamanya terhadap janjinya, melainkan juga karena dampaknya akan bersifat kekal. Itulah yang harus kita ingat. Bukan hanya karena Allah setia akan janjinya, tapi bersifat kekal. Maka dari itu, percayalah akan janji Allah. Percayalah akan kuasa Allah. Biarkan Dia menuntun kita. Biarkan Dia untuk membimbing hati kita, agar kita tidak berbalik dari Dia, agar kita kekal diam di dalam Allah, agar kita mau dan Allah bisa memberikan kepada kita hati yang takut akan Allah. Mari membuka hati kita melihat janji Allah yang begitu kekal di dalam hidup kita. Ingat, guru bisa saja menanamkan hal-hal yang baik ke dalam pikiran kita, tetapi hanya Allah lah yang dapat menanamkan ke dalam hati kita. Guru bisa mengajarkan hal-hal yang baik ke dalam pikiran kita, tetapi hanya Allah lah yang dapat menanamkan hal-hal baik ke dalam hati kita, yang dapat mengajarkan kita dalam diri kita, baik kemampuan, kemauan, dan juga pekerjaan kita setiap hari. Kiranya hari ini kita membiarkan Allah menuntun dan membimbing kita agar kita takut, hormat, dan tunduk kepada Allah, dan agar kita tidak berpaling daripadanya. Karena Allah tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Maka berikanlah hatimu untuk diisi Allah dengan hal-hal yang baik. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.